Data pasangan calon nomor urut 2, Bupati dan Wakil Bupati Tabanan tahun 2020. Calon Bupati Tabanan, pasangan calon nomor urut 2 tahun 2020. Nama lengkap, Ana Agung Ngurah Panji Astika ST. Tempat lahir, Tabanan. Motivasi, ingin mengabdi untuk Tabanan. Calon Wakil Bupati Tabanan, pasangan calon nomor urut 2 tahun 2020. Nama lengkap, Idewo Nyoman Budiase. Tempat lahir, Jakarta Utara. Motivasi, ingin mengabdi untuk Tabanan. Selamat datang pasangan calon nomor urut 2, Panji Budi. Terima kasih. Pemirsa, kita akan saksikan profil pasangan calon nomor urut 2. Mendengarkan keinginan dan harapan rakyat Tabanan untuk bangkit menuju tatanan baru, jujur, profesional, dan kerja keras menjadi komitmennya untuk membangun Tabanan maju. Titiang Ana Agung Ngurah Panji Astika, calon Bupati Tabanan dengan nomor urut 2. Dengan ini mohon doa restu serta pilihan dari seluruh masyarakat Tabanan untuk mewujudkan tatanan baru Tabanan maju sesuai dengan visi kami, Ngardi Lokehite Tabanan. Salam perubahan, coblos nomor 2. Titiang Idewo Nyoman Budiase, calon Wakil Bupati Tabanan nomor urut 2, mohon doa restu dan pilihannya kepada seluruh masyarakat Tabanan untuk mewujudkan tatanan baru Tabanan maju. Salam perubahan. Coblos nomor 2, Panji Budi. Dari sekarang. Baik, terima kasih. Yang terhormat Bapak Ketua KPU Tabanan beserta seluruh anggota, yang terhormat Bapak Ketua Bawaslu beserta seluruh tim panelis, yang kami banggakan segenap relawan dan tim pemenangan Panji Budi, serta seluruh pemirsa dan rakyat Tabanan yang kami cintai. Tidak lupa juga kami sampaikan salam kepada sahabat kami, Bapak Komang Sanja dan Pak Edi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ikan lele dados buaya. Jangan bertele-tele, coblos nomor 2. Masyarakat Tabanan yang kami cintai, Tabanan adalah sebuah daerah dengan potensi yang sangat lengkap. Tabanan mempunyai potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, serta posisi geografis yang sangat strategis. Namun selama ini semua potensi itu nyaris tidak terkelola dengan baik, sehingga Tabanan tidak menunjukkan perkembangan yang cukup memuaskan. Panji Budi hadir sebagai jawaban atas kegelisahan rakyat Tabanan. Kami berjuang membangun tatanan baru untuk mewujudkan Tabanan yang jauh lebih maju. Dengan visi Ngardi Lokehite Tabanan, kami bertekad mewujudkan masyarakat yang bahagia dalam tatanan Trihite Karana dengan fokus membangun Tabanan berbasis budaya dan pertanian. Adapun misi kami dapat kami paparkan sebagai berikut. Yang pertama adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Di mana program yang kami unggulkan adalah yang pertama dengan cara penerapan e-budgeting untuk transparansi pengelolaan anggaran daerah, e-ticketing untuk transparansi pendapatan daerah, e-planning untuk transparansi perencanaan pembangunan, serta e-government untuk transparansi pelayanan publik. Yang kedua adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat di atas fundamental perekonomian yang berbasis budaya dan pertanian. Adapun programnya sebagai berikut. 1. Membangun kembali dunia pertanian secara utuh dari hulu sampai ke hilir dengan memperbaiki infrastruktur subak dan pengairan. Yang kedua, mewujudkan petani yang mandiri pupuk, kemudian memproteksi petani dengan asuransi pertanian, membangun pasar induk pertanian dan industri pasca panen untuk menjamin harga-harga pokok pertanian menjadi stabil. Berikutnya adalah membangun badan sertifikasi organik untuk mereposisi pertanian menjadi pertanian yang berbasis kualitas. Yang ketiga adalah mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter.
Programnya adalah memastikan pendidikan 12 tahun, meniadakan biaya-biaya yang memberatkan orang tua murid, mencantumkan muatan lokal pada kurikulum, menyiapkan internet gratis minimal 1 wifi di setiap balai banjar untuk membantu anak didik dalam rangka pendidikan berbasis online. Nomor 4 adalah memastikan jaminan kesehatan masyarakat yang terjangkau, adil dan merata. Programnya adalah menyiapkan 50.000 kartu tabanan sehat untuk mengembalikan jaminan kesehatan 49.000 masyarakat tabanan yang diputus sepihak tanpa pemberitahuan oleh pemerintah. Menyiapkan jaminan kesehatan untuk para sulinggih, pemangku trikayangan, sarkayangan dan dangkayangan. Merevitalisasi puskesmas yang ada di Tabanan untuk menghasilkan hadirnya pelayanan kesehatan yang prima di setiap puskesmas, membangun puskesmas rawat inap dan rumah sakit pertama di wilayah-wilayah yang jauh dari Tabanan. Silakan. Ya, yang kelima adalah pelembagaan sesuai dengan tema malam ini. Jelas sesudah marwah Undang-Undang Nomor 32 tentang otonomi daerah bahwa pelembagaan tatanan baru harus berbasis dengan adaptasi dan mitigasi dalam upaya menanggulangi wabah dan perubahan iklim. Beberapa program yang akan kita lakukan adalah memastikan bahwa prosedur kesehatan COVID-19 dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat di dalam setiap kegiatan kemasyarakatan. Yang kedua, menyiapkan anggaran yang cukup untuk menyediakan APD dan insentif untuk petugas medis maupun non-medis dalam pencegahan penularan COVID-19. Selanjutnya, menyediakan anggaran untuk deteksi awal munculnya klaster-klaster baru seperti menyiapkan alat PCR dan laboratorium untuk deteksi awal, membangun infrastruktur kesehatan yang menyesuaikan dengan kebutuhan baru tentunya, dan memperbanyak ruangan-ruangan isolasi yang dibutuhkan oleh masyarakat jika ada penderita-penderita baru COVID-19. Selanjutnya adalah membangun infrastruktur dan daya dukung bagi kemajuan Kabupaten Tabanan, seperti menuntaskan jalan rusak di Kabupaten Tabanan selambat-lambatnya dalam 4 tahun ke depan. Namun dengan reposisi anggaran kami yakin bisa memaksimalkan menjadi 2 tahun dengan mengutamakan jalan-jalan ekonomi khususnya di desa-desa yang produksi pertaniannya cukup tinggi. Membangun infrastruktur pertanian dari hulu dan sampai ke hilir. Juga yang paling penting adalah memperbaiki infrastruktur PDAM agar menjadi layanan yang prima untuk masyarakat Tabanan. Selanjutnya adalah membangun pusat-pusat perekonomian baru, seperti menata ulang kota Tabanan agar menjadi kota dengan wawasan seni dan budaya, menjadikan kota Tabanan sebagai salah satu destinasi baru wisata budaya dan sejarah. Memberikan stimulus pada UMKM dan startup bisnis bagi generasi muda Tabanan, baik berupa latihan, bimbingan, kemudahan perizinan, serta stimulus ekonomi dan akses untuk permodelan yang murah dan mudah. Selanjutnya adalah membangun marketplace atau mengembangkan marketplace yang sudah ada, mendukung kultur baru dalam bisnis pertanian industri kreatif di Tabanan. Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing yang tinggi dan berbudaya dengan menciptakan ruang-ruang kreatif bagi anak-anak muda. Dengan membangun fasilitas pendukung, juga memberikan pendidikan vokasional untuk menyiapkan SDM Tabanan agar mampu bersaing di dunia kerja. Dan selanjutnya memberikan akses seluas-luasnya untuk generasi muda untuk bekerja di dalam maupun di luar negeri. Desa adat pun perlu ditingkatkan sebagai desa adat dalam mengayomi kehidupan sosial, agama, dan budaya. Penguatan desa adat untuk mengakses sumber-sumber ekonomi pembangunan, membangun badan-badan usaha milik desa sebagai kekuatan ekonomi, dan memanfaatkan potensi ekonomi desa adat setempat. Dengan moto jujur, profesional, dan kerja keras. Titiang Anak Agung Ngurah Panji Astika, calon Bupati Tabanan dengan nomor urut 2. Titiang Idewo Nyoman Budiase, calon Wakil Bupati nomor urut 2. Elingan datang ke TPS tanggal 9 Desember 2020. Salam perubahan, coblos nomor 2. Om Santi 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 Om. Coblos nomor 2, Panji Budi. Visi dan misi yang paslon sampaikan akan menjadi dokumen resmi ketika terpilih nanti. Sebutkan hal mendasar yang menjadi permasalahan utama di Kabupaten Tabanan dan kebijakan strategis apa yang akan paslon lakukan dalam 100 hari memimpin Tabanan dalam memecahkan permasalahan tersebut, serta upaya untuk mensinergikan kebijakan tersebut dengan pemerintah provinsi dan pusat di tengah situasi anggaran yang sangat terbatas akibat
pandemi COVID-19 ini. Silakan dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Hal yang mendasar yang terjadi di Tabanan saat ini adalah yang pertama, adanya banyak sekali pengangguran diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini. Di samping meningkatnya pengangguran, juga menyebabkan terjadinya peningkatan angka kemiskinan. Yang kedua, terjadi juga permasalahan dalam bidang-bidang kesehatan. Karena COVID ini tentu masalahnya adalah antara kesehatan dan ekonomi. Yang ketiga, permasalahan yang berikutnya adalah sebenarnya Tabanan dari dahulu mempunyai masalah di bidang infrastruktur. Di infrastruktur jalan, infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur pendidikan juga masih sangat kurang. Dan masalah yang berikutnya adalah semakin termarginalkannya atau semakin terpinggirkannya petani dan dunia pertanian. Sehingga hal-hal tersebut harus segera kita selesaikan. Strategi kami adalah yang pertama, tentu kami akan mengacu pada kebijakan dari tingkat nasional, provinsi, akan kita aplikasikan juga di tingkat kabupaten. Yang berikutnya adalah kami akan memberikan stimulus-stimulus khususnya di bidang kesehatan sehingga masyarakat kesehatan itu COVID ini bisa segera diselesaikan oleh berdasarkan anggaran dari pemerintah. Yang berikutnya adalah kita tetap akan menyampaikan ke masyarakat agar masyarakat tetap taat dengan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Silakan. Ya, tentunya kebijakan yang akan kami ambil juga harus berbasis kepada adaptasi dan mitigasi, yaitu program seperti program penyediaan prasarana dan sarana yang jelas mendukung penyesuaian gaya hidup baru, dan tentunya yang paling utama adalah optimalisasi pencegahan dan penanggulangan di COVID-19 nanti. Jadi itu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, itu tipikal dari gaya bahasa normatif seorang pejabat. Kalau kita lihat dari nota keuangan yang dikeluarkan oleh Pemda Tabanan, ada biaya tak terduga sebesar hampir 54 miliar dalam masa pandemi ini. Biaya tidak terduga itu saya asumsikan itu adalah biaya untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka pandemi ini. Karena di tahun sebelumnya itu biaya tidak terduga hampir nol. Nah, yang menjadi masalah adalah apakah biaya itu sudah terasa di masyarakat? Apa saja kegiatan yang sudah dilakukan? Kenapa sebanyak itu mengeluarkan biaya, tapi efek ke masyarakatnya hampir tidak terasa gitu ya. Bahkan sekarang lebih banyak masyarakat sendiri melakukan aktivitas-aktivitas atau inisiatif sendiri untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam pencegahan pandemi ini seperti sembako gratis ya, penyebaran desinfektan dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Silakan Pak Wakil. Ya, di samping itu juga di situasi yang sulit seharusnya pemerintah kabupaten sebagai kepanjangan tangan dari atau pembantuan di pemerintah pusat, kewenangannya memiliki kewenangan yang penuh sebenarnya. Sekarang masyarakat sudah susah, kenapa nggak dibantu masker misalnya? Justru masker sekarang orang tidak pakai masker didenda. Nah sekarang kenapa enggak disediakan masker misalnya? Karena orang untuk beli beras saja susah. Tapi sekarang ternyata ada anggaran yang disembunyikan kayak tadi. Jadi itu aja dari saya. Terima kasih. Sebagai kabupaten yang mempunyai daerah subur, Tabanan menghadapi peningkatan kepadatan jumlah penduduk dan perluasan pemukiman terutama di Kecamatan Kediri, Tabanan, Marga, dan Kerambitan. Bupati, Wakil Bupati mempunyai tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan rakyat di tengah kondisi tersebut. Pertanyaan, seandainya Anda terpilih memimpin Tabanan, bagaimana upaya memaksimalkan pelayanan kepada segenap masyarakat untuk mencapai kesejahteraan itu dengan sumber daya yang ada? Baik, pelayanan publik, kualitas pelayanan publik itu sebenarnya ditentukan oleh seberapa baik dan seberapa prima perlakuan dari penyelenggara negara atau yang berwenang dalam melayani masyarakatnya. Ya, pelayanan publik yang prima juga itu ditujukan dengan tingkat kepuasan masyarakat yang ditandai dengan semakin membaiknya kesejahteraan masyarakat dari waktu ke waktu. Nah, pelayanan publik ini memerlukan 3 hal seharusnya. Yang pertama adalah hardware, ya. Yang kedua adalah software, yang ketiga adalah brainware. 3 ini harus ada, ya. Gimana bisa pelayanan publik bisa prima
kalau tempatnya tidak ada, pelayanan publik satu pintu, kemudian softwarenya tidak ada, belum dibuatkan dengan yang prima. Yang ketiga adalah SDM-nya harus ditingkatkan. Saya kira kalau kami nanti terpilih sebagai bupati dan wakil bupati, kami akan fokus dalam pelayanan publik ini. Salah satunya adalah dengan membuat salah satu pelayanan satu pintu. Sehingga dengan adanya pelayanan satu pintu, masyarakat bisa, untuk di bidang ekonomi contohnya, masyarakat bisa segera mengurus izin-izin usahanya dengan cepat. Sehingga kalau masyarakat sudah punya izin, pengusaha kecil sudah punya izin, mereka bisa mengakses permodalan yang murah dengan baik. Kalau mereka sudah bisa mengakses permodalan yang murah dengan cepat, maka usaha mereka akan maju dan sejahtera. Terima kasih. Disiarkan langsung dari Kompas TV Dewata, masih dalam debat terbuka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan tahun 2020. Kita masuk pada segmen ketiga, masih dalam pertanyaan tim perumus. Untuk kesempatan berikutnya, diberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 terlebih dahulu untuk menjawab soal yang ketiga. Dampak pandemi COVID-19 juga menambah tantangan baru dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Bahkan UNESCO mengkhawatirkan merosotnya kualitas pendidikan dan tingkat literasi di Indonesia. Dengan jumlah siswa di Kabupaten Tabanan sebanyak 69.358 orang, sesuai dengan misi pasangan calon nomor 1 pada misi kedua pendidikan dan kebudayaan dan pasangan calon nomor 2 misi nomor 3, yakni mewujudkan pendidikan yang berkualitas berbasis kekuatan karakter, nilai keunggulan dan kemajuan serta kearifan lokal. Dan mengingat pendidikan berkualitas di masa pandemi menjadi kunci masa depan, strategi apa yang akan dibangun untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan tingkat literasi di Kabupaten Tabanan menuju SDM Bali Unggul? Silakan dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Dalam masa pandemi ini kita akan mengalami kesulitan ekonomi. Jadi pada saat nanti Panji Budi dipercaya oleh masyarakat Tabanan, yang pertama dalam hal pendidikan, kami akan memastikan bahwa orang tua murid tidak lagi dibebani oleh biaya-biaya yang di luar biaya-biaya yang seharusnya. Sehingga dipastikan pendidikan dalam usia 12 tahun itu terlaksana dengan baik. Yang kedua, pemerintah akan memberikan stimulus kepada para pengajar, karena tidak semua pengajar sekarang itu bisa melakukan pengajaran secara online. Nah, itu harus diberikan peningkatan sumber daya manusia untuk para guru. Yang ketiga, kami juga akan memberikan bantuan kepada para murid, itu yang tadi berupa program akan menyiapkan minimal 1 wifi di 1 banjar, sehingga murid-murid di Tabanan tidak perlu lagi membeli pulsa dalam rangka pembelajaran online. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Tabanan, kami sudah juga menyiapkan sebuah program, yaitu akan memasukkan konten-konten budaya lokal dalam kurikulum pendidikan di Tabanan. Silakan. Ya, jadi intinya adalah kebijakan yang sifatnya adaptif dan mitigasi tadi itu yang harus ditekankan. Ya. Dengan misalnya penyediaan wifi gratis berbasis kelompok seperti balai-balai Banjar misalnya untuk para siswanya. Dan tentunya juga untuk mengupgrade para pendidiknya seperti dijelaskan tadi. Tidak semua pendidik kita terbiasa dengan presentasi melalui multimedia. Jadi yang pertama untuk mahasiswanya adalah, untuk siswa-siswanya adalah tadi penyediaan wifi gratis berbasis kelompok seperti Balai Banjar. Untuk pendidiknya adalah meningkatkan kemampuan mereka, skill para pendidik dalam hal mempresentasikan pelajarannya. Jelas dengan dasar asas penyerapan 20% dari APBD. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan kesempatan. Terima kasih. Pertanyaannya adalah selalu bagaimana jika Anda terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, sehingga jawabannya selalu ya kami akan, gitu ya kan. Harusnya pertanyaan begitu. Pertanyaan begitu, jawabannya juga harus begitu. Nah, setahu saya
itu amanat undang-undang bahwa 20% dari anggaran belanja daerah itu harus dimanfaatkan untuk dunia pendidikan, ya. Kalau ada 2 triliun APBD atau kalau tahun 2021 itu ada 1,7 triliun, berarti akan ada sekitar 350 miliar untuk biaya pendidikan. Nah, biaya pendidikan ini harusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk dunia pendidikan di Tabanan. Salah satunya adalah bagaimana menyiapkan adaptasi dan mitigasi dunia pendidikan dalam masa-masa COVID ini. Tapi kenyataannya di lapangan tidak seindah yang disampaikan. Saya kurang tahu apakah betul 5.000 wifi sudah disampaikan. Buktinya saat ini orang tua murid masih kesulitan untuk membeli pulsa buat anak-anaknya untuk belajar daring. Saya juga sering berkunjung ke desa-desa, banyak sekali guru-guru honorer ya, yang merupakan bagian dari pegawai kontrak, gajinya masih di bawah standar, hanya 1,1 juta. Sekitar 40% dari UMK Kabupaten Tabanan. Bagaimana bisa mereka bekerja kalau mereka sendiri tidak sejahtera? Terima kasih. Terima kasih. Aplaus untuk pasangan calon telah menyelesaikan pertanyaan ketiga. Saya akan lanjut mengambil soal yang keempat. Pandemik memaksa pemerintah merubah cara pelayanan kesehatan kepada masyarakatnya guna meningkatkan standar kesehatannya. Pelayanan yang ada sebagai besar berbasis pada pelayanan offline. Dalam masa new normal, dibutuhkan pelayanan kesehatan terintegrasi antara online dan offline, sehingga tercipta pelayanan prima yang tersinkronisasi dari Vaskes tingkat 1 hingga pelayanan rujukan tingkat lanjut. Jelaskan program dari masing-masing calon yang merupakan ejawantah visi misinya, sehingga mewujudkan pelayanan kesehatan yang terstandar dan terintegrasi. Saat ini Tabanan adalah tingkat terinfeksi COVID sudah mulai naik saat ini, meninggi, mungkin kemungkinan akan menjadi zona merah. Nah, itu juga membuktikan bahwa mungkin kinerja dari kesehatan di Tabanan itu perlu dioptimalkan kembali. Saya memang melihat beberapa laporan dari keuangan di rumah sakit itu ada sekitar 122 miliar pendapatan dari rumah sakit Tabanan. Namun pengeluarannya itu ternyata anggaran biayanya di atas itu, bahkan terjadi minus sekian miliar lagi. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa anggaran itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Kita masih sering kok mendengar bagaimana masyarakat tidak mendapatkan kamar, bagaimana masyarakat sulit untuk mendapatkan layanan operasi di rumah sakit. Saya juga melihat bagaimana rumah sakit itu dikelola. Orang parkirnya saja masih memakai badan jalan. Bagaimana mungkin pelayanan bisa dikatakan prima jika manajemen rumah sakitnya saja saya rasa belum layak untuk dikatakan baik, itu kira-kira. Ya, saya harap sih ke depan pemerintah Tabanan bisa melakukan yang lebih baik lagi dari apa yang sudah dilakukan sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih. Kita akan ambil pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang kelima. Kesempatan diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab terlebih dahulu. Kabupaten Tabanan memiliki sejumlah kearifan lokal dalam bentuk objek kebudayaan khas Tabanan dan objek kebudayaan tersebut belum tergarap dengan baik. Ada 10 objek kebudayaan khas Tabanan yang patut mendapat perhatian seperti tradisi lisan, naskah lontar, adat istiadat, ritus pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni bahasa Bali khas Tabanan, permainan rakyat dan olahraga tradisional. Seandainya Anda terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tabanan, apa strategi Anda dalam memberdayakan objek kebudayaan, baik untuk kesejahteraan rakyat maupun sumber pembentukan karakter bangsa? Dan bagaimana Anda mensinergikan pembangunan Tabanan berbasis kearifan lokal agar mengintegrasi dengan pelaksanaan pembangunan provinsi dan nasional guna memperkokoh NKRI? Kami silakan, 2 menit dimulai dari sekarang. Baik. Terima kasih. Jadi aset budaya di Tabanan itu sangat luar biasa. Ada situs, ada ritus, kemudian ada aset berupa kesenian dan kebudayaan. Jadi kebudayaan itu
jika bertemu dengan industri kreatif, maka dia akan menjadi yang kita sebut sebagai orange economy. Nah, orange economy ini adalah merupakan sebuah kekuatan baru yang bisa menjawab tantangan kita selama masa pandemi COVID ini. Karena kita ketahui bahwa selama ini Bali itu bertumbuh pada sektor pariwisata, maka kita harus segera mereposisi ekonomi kita dengan cara mencari alternatif ekonomi yang lainnya. Salah satunya adalah orange economy ini atau industri kreatif berbasis budaya dan seni. Ke depan pada saat kami menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tabanan, kami tentu akan memanfaatkan kekuatan-kekuatan budaya ini. Contohnya adalah kita akan membangun UMKM berbasis budaya dan kesenian. Salah satunya yang dulu banyak ada di Tabanan adalah kerajinan besi, seni ukir, seni patung. Kemudian ada produk-produk pertanian yang juga secara budaya bisa kita angkat menjadi sebuah kekuatan ekonomi baru. Kemudian seniman-seniman seni rupa juga sangat banyak di Tabanan. Seandainya seniman-seniman ini bisa kita akomodir, kita berikan tempat, kita berikan ruang, kita berikan porsi dalam pembangunan ekonomi, maka seniman-seniman ini bisa menjadi salah satu aset ekonomi Tabanan untuk meningkatkan perekonomian di Tabanan. Itulah kira-kira hal-hal yang akan kita lakukan, tapi yang paling penting adalah anggaran pemerintah harus ada untuk di bidang kesenian dan kebudayaan. Karena kalau tanpa anggaran yang cukup, bagaimana mungkin dunia budaya dan seni akan berkembang di Tabanan. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Kita berikan kesempatan kepada... Kebetulan Gedung Mahario itu ada di depan sebelah puri kami, sehingga kami tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Jadi kalau disebut sebagai gedung kesenian sudah tidak layak lagi, karena Gedung Mahario dipakai untuk kegiatan segala hal. Mungkin Gedung Mahario seharusnya sudah menjadi disebut sebagai gedung serbaguna, tari-tarian di sana, dangdutan di sana, orang ngorok di sana, kegiatan politik di sana, segala macam dikerjakan di sebuah gedung disebut gedung kesenian. Nah, hal-hal seperti ini yang seharusnya dirapikan oleh pemerintah. Ketika kami nanti menjadi bupati dan wakil bupati, kami akan menyiapkan art space, benar-benar menyiapkan space untuk kegiatan berkesenian yang benar. Tabanan akan kita kelola menjadi sebuah kota yang berwawasan budaya dan kesenian. Sehingga untuk kesenian anak-anak muda yang tertarik dengan kesenian selain kesenian tradisional, akan kita buatkan youth space, art space, dan tempat-tempat untuk beratraksi seni. Karena seniman itu membutuhkan banyak panggung. Panggung sebegitu tidak cukup. Kegiatan-kegiatan juga harus banyak dilakukan. Dan itu hanya bisa dilakukan jika pemerintah punya goodwill dan political will dengan cara ya politik anggaran. Anggaran ini harus disiapkan serius untuk bagaimana membina dan meningkatkan seni budaya di Tabanan ini. Agar tidak hanya menjadi sebuah wacana saja. Demikian, terima kasih. Terima kasih, kita berikan aplaus yang meriah. Kita sudah mengakhiri segmen yang ketiga. Pertanyaan dari tim perumus sudah dijawab tuntas oleh para pasangan calon. Jangan kemana-mana karena segmen berikutnya adalah debat eksploratif, di mana masing-masing paslon akan bertanya dan menjawab pertanyaan. Kita kembali setelah jeda iklan berikut ini. Angka, gambar. Siapa yang muncul maka diberikan kesempatan untuk bertanya. Gambar, jadinya kesempatan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Silakan kembali ke tempat. Baik, terima kasih. Perda Kabupaten Tabanan tentang APBD Tabanan tahun 2021 telah diketok, di mana APBD ini tidak disetujui oleh fraksi-fraksi lainnya karena dianggap tidak sesuai dengan semangat pembangunan. Anggaran belanja Tabanan direncanakan sebesar 1,7 triliun, di mana belanja operasional yang terdiri dari gaji pegawai, belanja barang, jasa, dan belanja hibah sebesar 1,445 triliun. Belanja modal hanya 164,4 miliar. Dari sini bisa dibaca anggaran belanja 81,5% dipakai untuk operasional dan hanya 9,2% dipakai untuk membangun. Pertanyaan saya, apakah mungkin janji Anda menyelesaikan jalan rusak dalam 1 tahun bisa dilaksanakan, di mana anggaran belanja modal jalan, jaringan hanya sebesar 39 miliar. Padahal untuk perbaikan jalan seluruh Tabanan dibutuhkan anggaran minimal 160 miliar. Yang kedua, bagaimana menurut Anda prioritas pembangunan seperti ini? Terima kasih. Baik,
Terima kasih. Kita berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Kalau bicara APBD, saya punya pengalaman 10 tahun bicara APBD. Setiap tahun kita ada paripurna APBD. Jadi apa yang disampaikan tadi saudara saya Paslon 2 mengenai APBD, ada saudara saya, rekan saya, ada 9 anggota DPR yang tidak menyetujui APBD, sah-sah saja. Karena buktinya sudah diketok palu, karena 2/3 dari jumlah anggota DPRD kita sudah quorum. Karena apa? Karena mayoritas PDI Perjuangan bersama Gerindra sudah 31 dari 40, jadi mayoriti, jadi sudah ketok palu. Nah, lembaran APBD dibuat oleh tim anggaran pemerintahan daerah. Saya tahu itu bagaimana mekanismenya, dan ada konsultasi, baik antara eksekutif dan legislatif. Kalau bicara jalan, infrastruktur, saya berkali-kali sudah sampaikan, Tabanan walaupun PAD-nya kecil, tidak menjadi masalah membangun 1 tahun infrastruktur. Kenapa? Karena kami mempunyai program yang namanya 1 jalur terintegrasi, baik kabupaten, provinsi, dan pusat. Kenapa kami kemarin mendukung Pak Presiden? Ini salah satu indikator bahwa kita diberikan reward untuk kemarin mendukung Pak Presiden. Buktinya Kementerian PU khusus datang ke Bali, apa yang diminta Kabupaten Tabanan, karena dukungan politik kemarin. Dan saya sampaikan, bukan hanya kita mengandalkan PAD yang cuma 300 miliar, tapi kita mengandalkan BKK, dan ada juga di pusat yang namanya PT SMI. Kalau persoalan APBD, urusan jalan 1 tahun, kami sudah clear. Kami sudah bicara dengan anggota fraksi kami yang jumlahnya 31, tidak masalah. Itu bagi kami ikan lele, ikan mujair, tidak bertele-tele, semua cair. Karena kami selaku di eksekutif tahu betul bicara tentang persoalan anggaran. Jadi semua sudah quorum, tidak ada masalah. Jalan dimanapun kami sudah existing semuanya, tidak ada masalah. Sabar masyarakat Tabanan, semua akan baik pada saatnya. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Jadi ini yang memang sering dikhawatirkan oleh masyarakat. Antara paparan dengan kenyataan di lapangan itu sangat jauh berbeda. Dahulu pun sudah dijanjikan dalam pemerintahan sebelumnya bahwa semua jalan akan diselesaikan, tapi ternyata tidak. Nah, setahu saya gitu, prioritas pembangunan itu bisa ditunjukkan dari politik anggaran. Kalau anggarannya tidak ada, bagaimana mungkin? Itu menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa political will dan goodwill dari pemerintah untuk melakukan pembangunan itu nggak ada. Bayangkan dari 1,7 triliun anggaran belanja yang dipakai untuk membangun hanya 164 miliar, ya. Dari anggaran 39 miliar itu ternyata dana hibah jauh lebih besar, 84 miliar untuk dana hibah, untuk membangun infrastruktur hanya 39 miliar. Itu adalah bukti bahwa prioritas pembangunan itu untuk membangun itu hampir tidak ada. Yang lebih penting itu, kalau menurut pandangan saya sebagai masyarakat, sebagai calon bupati, postur anggaran seperti ini adalah lebih fokus untuk membangun kekuatan politik. Karena hibah itu walaupun itu disebut sebagai serapan aspirasi masyarakat, tapi dana hibah itu adalah sebuah belanja yang tidak terukur dan tidak terencana dengan baik. Kalau saya lebih akan memilih, saya akan membuat anggaran-anggaran di mana anggaran untuk pembangunan lebih tinggi daripada anggaran hanya sekedar untuk dana hibah yang merupakan sebuah kekuatan politik tujuannya. Mau ditambahkan? Ya masyarakat Tabanan harusnya juga lebih jeli sekarang. Apakah benar janji setahun itu terwujud? Banyak informasi tentang voucher-voucher yang tidak jelas itu aja tidak cair-cair. Yeah. Jadi apalagi ini bicara masalah jalan, masalah program. Gitu. Banyak sekali informasi yang kita terima di bawah. Silakan dicek sendiri masyarakat Tabanan. Ikan lele, ikan mujair, bertele-tele, nggak pernah cair-cair. Terima kasih. Baik, terima kasih. Aplaus buat masing-masing pasangan calon. Kita akan jeda sejenak untuk masuk kembali dalam debat eksploratif. Kita kembali setelah jeda iklan berikut ini. Mari kita songsong Pilkada Tabanan. 9 Desember 2020. Mas ya. Gunakan hak pilih. Ya. Ingat, jangan golput. Money politik. Calon
calon nomor urut 1 untuk bertanya selama 60 detik, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Salah satu bagian dalam perawatan kearifan lokal yaitu adanya situs dan ritus. Peninggalan sejarah dan ritus situs budaya yang masih dijalankan oleh komunitas berdasarkan asal-usul budayanya. Pengalaman menunjukkan terkadang timbul perkara internal antara sesama anggota komunitas. Perkara tersebut sering dimintakan penyelesaiannya ke pemerintah untuk menjadikan penengah. Sebagai pengalaman pribadi saya, selaku saya penjajah desa dan kota, kami ikut melibatkan diri agar suasana tetap kondusif. Pertanyaannya, langkah strategis apa dan bagaimana sebaiknya dilakukan agar perkara tersebut tidak menjadi warisan baru kepada generasi selanjutnya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Jadi budaya adalah benteng terakhir dari Wangsa Bali. Mari kita hormati budaya bersama-sama. Karena tanpa budaya Bali, kita bukan lagi namanya orang Bali. Nah, sehingga saya berpesan kepada para politikus, mohon tolong jangan libatkan adat dalam kegiatan-kegiatan politik. Jangan pakai Manggala Adat sebagai instrumen politik, karena justru itu yang membuat terjadinya konflik-konflik baru. Biarkanlah adat dan budaya itu berdiri di ruangnya sendiri sebagai penjaga moral dari orang Tabanan. Itu sebenarnya, ya. Sehingga mari kita hormati adat dan budaya tersebut. Yang berikutnya, pada saat saya nanti akan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tabanan, yang pertama saya lakukan, saya akan membebaskan Manggala Adat dari urusan politik praktis. Saya akan sampaikan kepada seluruh Manggala Adat agar mereka tidak lagi menjadi instrumen, apalagi hanya sekedar kaki tangan politikus. Kasihan adat budaya kita dipakai untuk urusan-urusan yang tidak sesuai. Karena Manggala Adat itu adalah benteng dari kita, masyarakat adat. Biarlah Manggala Adat fokus untuk bekerja, menjaga adat dan budaya, fokus bekerja untuk melindungi masyarakat adatnya, sehingga masyarakat adat di Tabanan itu bisa sejahtera, bisa mengakses perekonomian, bisa mengakses modal murah melewat LPD, bisa berkembang ekonominya dengan membangun badan usaha milik desa adat, dan banyak lagi kebijakan-kebijakan atau moralitas yang dipunyai adat dan budaya ini yang tidak boleh punah dari bumi kita tercinta, yakni Tabanan. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Jadi bukan demikian yang saya maksud pertanyaan saya kepada Paslon 2. Jadi ini agak melimpas sedikit, jadi antara pertanyaan dan jawabannya. Langkah strategis apa yang diperlukan ketika timbul konflik budaya? Itu yang saya tanyakan. Jadi biar tidak nanti anak-anak muda terus-menerus bengkok sedikit aja sejarah akan menjadi, lama-lama akan menjadi sesuatu hal yang susah di tengah-tengah masyarakat. Saya bilang, saya punya pengalaman, kebetulan saya selaku penjajah Deswadat, bukan saya mengajak desa adat itu berpolitik praktis, berbeda. Di sini adalah persoalan adat, bukan persoalan politik. Kalau masalah adat berpolitik praktis, memang saya tidak mau. Tapi kalau adat ingin mengetahui politik itu wajib. Kecuali polisi dan TNI yang tidak berpolitik. Kalau masyarakat semua wajib tahu politik, karena biar tidak salah menentukan arah kebijakan politik. Nah, yang saya maksud sekarang ini adalah bagaimana nanti kita selaku anak muda, anak bangsa diwariskan sejarah yang terbelok dengan apa yang terjadi saat ini. Buktinya banyak sekali. Saya temukan di beberapa pengadilan. Dulu namanya Imade Nyamplok gitu, sekarang banyak namanya menjadi Idewa Agung, Gusti Agung, Anak Agung. Dan ini persoalan bagi kita di tengah-tengah masyarakat. Ini bukan bicara politik, tapi tatanan budayanya yang saya tanyakan tadi. Sedikit pun tadi Paslon 2 tidak menjawab pertanyaan saya. Jadi tidak apa, saya akan menjelaskan. Nah,
pertanyaan saya dan jawaban yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana kita apa yang diwariskan oleh zaman dulu oleh leluhur tetap jalankan kepada koridor budaya kita. Jangan baru punya uang sekarang berubah status. Itu yang saya maksud. Demikian, terima kasih. Terima kasih, kita berikan aplaus kepada masing-masing pasangan calon. Pemirsa, kita sudah mengakhiri segmen debat eksploratif ini. Jangan kemana-mana. Om Swastiastu, salam perubahan. Ikan lele dicaplok buaya, jangan bertele-tele, coblos nomor 2. Teman-teman Tabanan yang kami cintai, demokrasi melalui pemilihan langsung memberikan kita peluang untuk mencari pemimpin yang benar-benar bisa kita andalkan. Pemilihan langsung juga sekaligus bisa menghukum mereka-mereka yang telah gagal dalam mengelola daerah. Mari kita berpikir bijak, mari kita berpikir realistis, tinggalkan fanatisme sempit. Mereka yang telah terbukti berpengalaman gagal dalam menjalankan tugasnya, jangan sampai terpilih lagi untuk melanjutkan kegagalannya. Selama ini kita semua tahu bagaimana Tabanan dikelola, infrastruktur yang amburadul, pembangunan yang tidak terencana, dengan capaian prestasi yang tidak terukur. Banyak janji-janji yang belum terpenuhi. Janji memperbaiki jalan belum terpenuhi. Voucher-voucher banyak belum terbayar. Upah dari pegawai kontrak jauh di bawah upah minimum kabupaten. Pada saat nanti Panji Budi menjadi bupati, kami akan bayar semuanya dengan tuntas. Kami akan siapkan anggaran yang berpihak kepada pembangunan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Kami juga sangat berapresiasi terhadap para petugas medis dan non-medis selama masa pandemi ini. Karena selama masa pandemi ini merekalah yang menjadi garda depan dari pencegahan atau pencegahan menularnya pandemi COVID-19 ini. Yang kami sayangkan adalah kurangnya anggaran. Mungkin nanti pada saat kami menjadi bupati, anggaran itu akan kami pastikan ada stimulus untuk petugas-petugas medis maupun non-medis agar supaya penanganan COVID-19 ini bisa paripurna di Kabupaten Tabanan. Nah, saat terpilih nanti, Panji Budi, paslon nomor 2, berkomitmen mengutamakan kepentingan pembangunan di atas kepentingan politik. Lebih sebagai kepala pelayan masyarakat, kami akan menjadi kepala pelayan masyarakat, bukan sebagai penguasa, apalagi sebagai murdaning jaga Tabanan. Kami siap menjadi bupati untuk seluruh rakyat Tabanan, bukan sekedar petugas partai atau bupati untuk para pendukungnya saja. Sebagai kota pahlawan, kita punya 2 Taman Makam Pahlawan di Tabanan. Mari kita berjuang, mari kobarkan semangat perubahan di Tabanan. Kalau dulu kita mengusir penjajah, sekarang kita bersama-sama berjuang untuk mewujudkan tatanan baru untuk Tabanan yang lebih maju. Dan jangan lupa datang ke TPS 9 Desember 2020, coblos nomor 2. Om Santi, Santi, Santi Om. Ya, terima kasih. Pemirsa, itulah tadi seluruh rangkaian debat kita mengakhiri rangkaian debat KPU Kabupaten Tabanan. Ingat, 9 Desember datang ke TPS, protokol kesehatan yang ketat sudah disiapkan oleh KPU Tabanan. Jangan ragu untuk datang ke TPS. Saya Udi Prayudi, pengayah Rumah Kebangsaan dan Kebinekaan, mengucapkan terima kasih dan kita akhiri dengan Pramesanti. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.